Di timur Bali, terhampar sebuah desa tua yang memeluk erat denyut waktu. Desa Adat Bungayu, tempat di mana tradisi bukan sekadar cerita, tapi nadi yang terus berdegup di dalam kehidupan. Dalam bayang-bayang Gunung Agung, kami, Fikara Rupa, melangkah menuju ruang spiritual yang nyaris tak terusik zaman. Kami datang bukan hanya sebagai pengamat, tapi sebagai pelintas rasa, mencoba mengabadikan sebuah upacara sakral yang menjadi pusat semesta bagi warganya. Usabe Sumbu. Oke, halo teman-teman Fikara Rupa, Om Swastiastu. Jadi kembali lagi bersama saya Surya di ekspedisi Fikara Rupa kali ini. Jadi ekspedisi Fikara Rupa kali ini berada di sebuah desa di Karangasem bernama Desa Bungayu. Sebelumnya kita sudah pernah ekspedisi mengenai budaya Usabe Dalem. Kali ini ada sebuah budaya bernama Usabe Sumbu. Jadi untuk lebih jauh mengenal apa makna diadakan Usabe Sumbu, apa tujuannya diadakan Usabe Sumbu, silakan simak video ini lebih lanjut. Sebelum itu, silakan teman-teman mengklik tombol like jika suka, jika tidak suka silakan dislike aja. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman. Jadi silakan tonton terus ekspedisi Fikara Rupa, Yatra Rupa Sang Kaning Budaya. Usabe Sumbu adalah upacara adat tahunan masyarakat Bungayu. Upacara ini dilaksanakan sebagai ungkapan syukur kepada ide Sang Yang Widiwasa atas berkah yang telah dianugerahkan. Hasil bumi yang melimpah, kesehatan warga, dan keselamatan dalam hidup. Namun, ini bukan hanya tentang doa, ini tentang hubungan yang dijaga antara manusia, alam, dan Tuhan. Swastiastu. Simbol utama upacara ini adalah sumbu, sebuah tiang tinggi yang berdiri kokoh di tengah desa. Tiang ini bukan sekedar hiasan, ia adalah lambang dari poros dunia, penghubung antara alam skala dan niskala, dunia nyata dan dunia gaib. Dengan mendirikan sumbu, warga Bungayu percaya bahwa mereka sedang membangun kembali pusat spiritual desa. Kalian semua lalas tadi. Tendangin.
Reng datar pariangan. Semua prosesi dilaksanakan malam hari, karena bagi mereka malam adalah waktu tersuci saat dunia menjadi lebih hening dan batin lebih mudah menyatu dengan kekuatan tak terlihat. Dari Pura Pusah ke Pura Pesuikan, lalu ke Beji Sage untuk penyucian, hingga kembali lagi ke Pura Balai Agung. Setiap langkah adalah doa, setiap denting gamelan adalah getaran spiritual. Satwika yaknya, Satwika yaknya. Brahma Wisnu Siwa Siwa Iswara, Dia Maha Suci Sang Hyang Tiga Ika. Brahma Wisnu Iswara Sang Hyang Tiga, Sang Hyang Ika. Maha Suci Reng Brahma Wisnu Siwa Siwa Iswara, Dia Maha Suci Sang Hyang Tiga Ika. Brahma Wisnu Iswara Sang Hyang Tiga, Sang Hyang Ika. Maha Suci Reng Om Swastiastu. Tujuan daripada dilaksanakan usaha bersungguh adalah lain satu, melestarikan budaya adiluhung yang sudah diturunkan oleh leluhur
dan diwariskan oleh generasi yang berikutnya dan seterusnya. Nah, tujuannya nike satu kita mengaturkan persembahan kepada ide Betari yang disetanakan di Kayangan 3 Desa Bungaya, yang kaitannya dengan kesejahteraan. Kita memohon kesejahteraan kepada beliau dari persembahan yang kita persembahkan kepada beliau, karena beliau sudah memberikan segalanya kepada kita. Makanya kita kembali kepada beliau untuk mempersembahkan hasil-hasil daripada ciptaannya beliau sebagai wujud rasa bakti dan syukur. Yang ketiga, di samping mengucapkan rasa bakti dan syukur kepada beliau, kita sekaligus mengajarkan seni dan budaya yang diwariskan kepada kita dan generasi berikutnya agar tetap dilaksanakan. Pelaksananya yang kita laksanakan setiap tahun sekali. Wujud daripada sumbu itu kan merupakan sesajen yang dirangkai kerida berbentuk persembahan yang dibuat dari hasil palawija, pala gantung dan sebagainya, dirangkailah dalam bentuk sumbu. Sumbu itu adalah poros, pusat pusat daripada kehidupan. Jadi maknanya kita memohon keberkahan, kesejahteraan, kedamaian lahir dan batin secara skala kepada beliau yang sudah memberikan selama hidup kita. Sudah selayaknya kita merasa bersyukur, mengucapkan rasa syukur kepada beliau. Terus selanjutnya mungkin ada pesan untuk generasi selanjutnya yang mungkin akan ikut menyelenggarakan Usaha Besumbu, calon-calon teruna yang baru. Mungkin ada pesan dan masukan kepada mereka. Ada sedikit yang perlu yang sampaikan kepada teruna dalam perjalanan daripada budaya kita di Desa Adat Bungaya. Dan teruna itu sendiri adalah merupakan anak daripada desa. Segala kegiatan yang ada kita laksanakan di Desa Adat Bungaya tidak lepas daripada Dewa Teruna. Karena Dewa Teruna yang mendukung daripada kegiatan upacara, selesainya upacara, tanpa ada Dewa Teruna, segala kegiatan upacara yang kita sudah jalankan diwariskan oleh leluhur kita tidak akan bisa selesai, tanpa didukung oleh Dewa Teruna. Harapan kita pada Dewa Teruna nanti agar menjaga warisan budaya yang adiluhung ini, supaya walaupun ada kemajuan zaman dan rongrongan daripada kemajuan zaman, tapi kita tetap melestarikan dan mengajarkan budaya yang ada di Desa Adat Bungaya. Oke, selanjutnya kita ada sedikit masukan nih dari tokoh masyarakat. Bagaimana masukannya, Bapak? Oke. Jadi Usaha Besumbu ini dilakukan setahun sekali. Tadi penyarikan sudah menyampaikan itu sumbu artinya kan ada di poros. Kita menyeimbangkan antara ke Tuhan, ke manusia, sama ke alam. Nah, ini konsep Trita Karana
bagaimana ini kita memulai suatu usaha. Nah, dari sini kita mulai agar seperti disampaikan Dayu itu kesejahteraan tercapai. Nah, kemudian setelah kesejahteraan tercapai, kita mengaturkan kembali sama beliau, keseimbangannya muncul. Apa yang sudah beliau berikan ke kita sebagai manusia diaturkan kembali supaya terjadi berputar dia. Nah, rotasi niki. Nah, kalau kita ngelihat filosofinya lagi tadi, sumbu poros diputar kemanapun dia sama. Nah, niki lah jadi usaha sumbu di Bungaya niki merupakan proses memulainya kita mengawali semua pekerjaan niki. Dari sinilah kita akan bagaimana setiap tahun dilakukan supaya kita tetap ingat kembali. Berikutnya akan terjadi apa? Pesaluk akan muncul lagi nanti muun. Nah, terus begitu sampai 2 tahun sekali kan usaha dalam. Mungkin ini aja poinnya. Matur sukses semua. Di dalam iringan suara sakral, tarian pun dibawakan. Rejang lemah ditarikan oleh perempuan muda yang suci adalah persembahan tulus bagi para dewa. Sementara, pendedehe menjadi panggilan untuk energi sakral, menghadirkan suasana magis dalam detik-detik upacara. Usaha Besumbu bukan hanya sebuah ritual, ini adalah ruang belajar, ruang berkumpul, dan ruang mewariskan. Dari yang tua kepada yang muda, nilai-nilai dijaga, tata cara diajarkan, dan rasa bangga sebagai warga Bungaya ditanamkan di dalam hati. Perjalanan kami di Bungaya tak hanya soal mengambil gambar, tapi soal merasakan, memahami, dan menghargai. Usaha Besumbu adalah cara masyarakat Bungaya berbicara tentang kesucian, kebersamaan, dan keberlanjutan. Disinilah kami belajar bahwa tradisi bukan hanya sebuah peninggalan, tapi cahaya yang harus terus dijaga dan diwariskan. Kami datang ke Bungaya dengan kamera dan rasa ingin tahu, tapi kami pulang membawa lebih dari sekadar rekaman. Kami membawa cerita, pelajaran, dan getar rasa yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Usaha Besumbu mengajarkan kami tentang makna hidup yang terhubung dengan alam, leluhur, dan sesama. Sebuah warisan budaya yang bukan untuk dipertontonkan, tapi untuk dirawat, dihayati, dan diteruskan. Kami, Fikara Rupa, percaya bahwa setiap tempat menyimpan roh, dan setiap tradisi menyimpan pesan bagi zaman yang terus berubah. Perjalanan kami belum selesai. Setelah Bungaya, langkah kami akan terus berlanjut,
menyusuri desa-desa lain, mencari denyut tradisi yang tersembunyi dan menghadirkannya kembali dalam cahaya. Karena selama warisan budaya masih dijaga oleh mereka yang mencintainya, maka Bali tidak hanya akan tetap ada, tapi akan terus bicara lewat nyala-nyala kecil di setiap sudutnya. Saya Surya selaku tim Fikara Rupa mengucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini, dan see you on next video. Yatra Rupa Sang Kaning Budaya.